memandang kemuliaan-Mu. Imam besar Maha Agung, Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di altar-Mu Tuhan, itu sungguh menyenangkan. sujud Di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. dalam Tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari anugerah-Mu Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan nur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu Tuhan, sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada satupun yang akan terlewatkan dari anugerah-Mu Tuhan. tiada satupun Yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Ajaib mulia dan nur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Betapa sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Tuhan ku tinggikan, bangkit dan menang, Yesus
Kami mengundang sidang cepat untuk bangkit berdiri. Agunglah karyamu, Kau Tuhan kami tinggikan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan agung, berkorban jiwamu. Haleluya. Jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan agung, berkorban bagiku. Maka setiap kita akan memuja Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih karya-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu. Dan juga terima kasih untuk kasih setiamu atas kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk menyembah Engkau Raja, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus Engkau yang urapi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang hadir Tuhan, untuk melawat umat-Mu Tuhan. Biar roh sukacita dari Engkau itu Tuhan terus dalam hidup kami Tuhan. Biar Tuhan roh untuk selalu bersyukur Tuhan itu juga ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang Engkau berikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya itu semua baik Tuhan, semua baik. Kami ingin meninggikan Engkau sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hati kami Tuhan penuh dengan pujian Tuhan, untuk penuh dengan penyembahan Tuhan. Kami naikkan semua Tuhan ke dalam altar-Mu Tuhan, ke dalam hadapan tata-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yes Lord, yes Lord Jesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau
syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagi rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, Takkan pernah Kau meninggalkanku. bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu,
mengucap syukur Tuhan. Kami ingin selalu Tuhan memuji Engkau Tuhan. Biar hati kami penuh dengan sukacita Yesus. Biar hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala
Siapa yang di sini mau diberkati oleh Tuhan? Angkat tanganmu. Luar biasa. Di dalam Mazmur 23 Tuhan katakan, Tuhan adalah gembalaku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya Bapak Ibu Saudara, saat kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan akan nyatakan satu anugerah dan berkatnya atas hidup kita. Amin. Mari kita akan terus memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian. Tuhan adalah gembalaku. Mari kita akan terus bersuka cita. Kami mengucap syukur Tuhan memiliki Engkau atas hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan gembala kami Tuhan. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau yang tuntun aku dalam jalanmu. Ku tidak takut, sebab Kau sertaku. Ku tidak ragu, Kau jaminanku. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku. Kau tuntun segala langkahku dalam jalan-Mu. Ku tidak takut, sebab Kau sertaku. Ku tidak ragu, Kau jaminanku. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan. Tuhan Kau Gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau gembalaku. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau Pelihara hidupku dalam kebaikan. Tuhan Kau
Kami persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk membentuk suatu hal yang memiliki chemistry yang indah di mata Tuhan, itu tidak mudah. Tidak mudah saya katakan. Tapi kita harus menikmati proses itu. Menikmati proses itu. Terima kasih Kak Vino, yang sangat luar biasa. Berikan aplaus untuk Kak Vino. Yakin dan percaya, nantinya gereja ini akan memiliki tim musik yang sangat luar biasa, tim WL Singer yang sangat luar biasa, choir yang sangat luar biasa, serta pelayan-pelayan Tuhan yang sangat luar biasa. Prosesnya memang tidak mudah, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama kita. Mari siapkan hati kita untuk menerima suatu proses yang akan kita nikmati saat ini. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau, penolong yang setia di dalam hidup kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak benar yang mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh. Kami mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Beri kekuatan. Terima kasih Tuhan. Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Haleluya. Tak benar Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh. Haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus penolong
dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami bangga atas kesetiaan-Mu, kami bangga atas kasih-Mu, kami bangga akan ketaatan-Mu, kami bangga atas apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Dan kami mau berteladan kepada pribadi-Mu yang melakukan segala perkara yang kami tahu bahkan seringkali dalam ketidakmampuan kami, dalam kebodohan kami, dalam ketidakbisaan kami, kesetiaan-Mu sempurna atas hidup kami. Kami mau percaya Engkau yang membuat kami melakukan bagian dari ibadah Tuhan. Dan biarlah apa yang Tuhan kerjakan ini ada kuasa dalam ibadah, ada kekuatan, ada kemampuan, ada kebiasaan, dan membuat kami memiliki kecintaan sepenuhnya di dalam Engkau Tuhan. Berkati umat-Mu dengan ajaran yang Tuhan telah siapkan. Mampukan kami untuk menghidupinya. Dan kami mau percaya oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan lakukan. Kami mau percaya Engkau membuat setiap pribadi menjadi berhasil dan beruntung. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu saya memperhatikan dan melihat baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dari medsos. Saya memperhatikan ada banyak orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan. Namun seringkali tidak ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini. Saya mencoba untuk merenungkan kalau ada orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ada perubahan yang luar biasa sesungguhnya. Karena saya mau percaya yang tadinya orang yang suka bohong, orang suka mencuri, orang suka menipu, orang yang suka dikuasai oleh kedagingan, emosi dan sebagainya, oleh karena dikontrol oleh Tuhan, maka hidupnya akan berubah. Karena ada kuasa di dalam ibadah itu. Amin, saudara.
Hari ini saya mau bagikan buat kita semua, ada kuasa dalam ibadah buat orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ada orang-orang yang melakukan ibadah pribadi, mereka fellowship pribadi dengan Tuhannya saat teduh. Pada saat-saat teduh itu mereka mungkin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Dan pada saat dia baca firman Tuhan, ada komunikasi dengan Tuhan. Dan hidupnya diubah karena kedekatan pribadi itu. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dalam keadaan apapun, dia bersinggungan dekat dengan kita. Itu sebabnya saya percaya orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka orang itu akan mengalami sebuah persekutuan yang indah. Ada sebuah transformasi dari hati dan dirubah oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang saya ingin kita bersama-sama merenungkan kepada pertemuan ini di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Ada kuasa ibadah dalam persekutuan kita karena ada kuasa dari hadirat Tuhan yang akan mengubah pribadi lepas pribadi. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, saya mau percaya kehadiran Roh Kudus dalam ibadah memberikan penebusan, melepaskan belenggu dosa, bahkan mengalahkan kuasa maut, menghancurkan kelemahan-kelemahan pribadi kita, dan juga rasa khawatir, rasa ketakutan disirnakan, digantikan oleh karena hadirnya Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita, setiap kali kita ibadah, ada pujian, ada penyembahan, ada doa, maka seharusnya pribadi lepas pribadi itu akan mengalami perubahan sebagaimana Tuhan inginkan. Seharusnya pribadi lepas pribadi itu mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Yang mencuri tidak mencuri lagi, yang membunuh tidak membunuh lagi, gitu saudara. Yang membinasakan akan dipatahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini yang diungkapkan oleh Tuhan sebagai janji. Setiap 2-3 orang berhimpun dalam namaku, kata Alkitab, maka dia hadir di tengah-tengah mereka. 2-3 orang berhimpun dalam namaku, Tuhan berjanji. Orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Walaupun dia omnipresent, pribadi yang maha hadir. Tapi pada saat 2-3 orang berhimpun, mereka memuji, menyembah Tuhan, maka Tuhan Yesus hadir. Ingat 2 orang yang dalam perjalanan Emmaus, di jalan Emmaus. Mereka sepertinya orang berkata enggak ibadah. Karena mereka berbicara, membicarakan tentang Tuhan, maka saat itu tiba-tiba Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan mendengar cerita yang disampaikan oleh mereka. Mereka enggak sadar bahwa Tuhan hadir. Apapun, mungkin mereka ngerasani Yesus yang telah mati. Ada cerita-cerita yang mereka dengar dari Yerusalem bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan itu mengejutkan banyak orang. 2 orang enggak pernah ketemu atas kematian Tuhan yang telah bangkit. Tetapi dia datang dan menurut saya masih ada tanda apa yang dialaminya.
saat dia disalibkan, saat dia dihancurkan. Dan hari itu mereka nggak nyadar saat Yesus berbicara dan menceritakan akan kasih Tuhan. Hari itu mereka mengundang Yesus untuk tinggal bersama-sama mereka. Mereka baru sadar tatkala Tuhan membagikan akan perjamuan Tuhan. Hari itu mata mereka melihat, dan setelah dia melihat, kemudian Yesus meninggalkan mereka. Mereka menceritakan seorang akan yang lain. Bukankah tatkala dia bercerita kepada kita, hati kita berdebar-debar? Amin, saudara. Kenapa orang berdebar-debar tatkala Yesus dan firman-Nya ada di tengah-tengah mereka? Karena pertama, ada dosa. Kalau ada dosa, orang ketemu Yesus, dosa itu akan membuat orang itu berdebar-debar. Orang itu sadar dan mereka bertobat karena apa yang dilakukan oleh Tuhan. Hal yang kedua, ada kuasa melalui pujian dan penyembahan. Suatu hari ada 3 kelompok yang memusuhi Yehuda. Kelompok Amon, kelompok Moab, dan orang-orang pegunungan Seir yang memusuhi orang-orang Yehuda. Hari itu Yosafat sebagai pemimpinnya mengalami ketakutan luar biasa. Dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-24 ditunjukkan kepada kita, Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang-orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok di tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Saudara, kalau Anda perhatikan, saat Yosafat mengalami ketakutan, orang-orang Israel mengerti bahwa musuh mereka begitu berat. Ada 3 kelompok besar, Moab, Amon, dan juga orang-orang pegunungan Seir. Mereka bersatu melawan akan Yehuda. Tatkala mereka memuji menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, maka yang terjadi adalah kebingungan seorang akan yang lain. Amon memusuhi Moab, Moab, Amon memusuhi Seir. Mereka bingung mana lawan, mana teman, saudara. Saudara bisa mengerti, kadang kita juga enggak pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang Tuhan lakukan, membuat porak-poranda, pikiran mereka menyatu untuk menyerang, untuk mengalahkan. Tapi tangan Tuhan mengubah menjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Ibadah kepada Tuhan memberikan kuasa yang membuat orang-orang lain mengalami kehancuran. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-20, demikian juga 3 pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala itu di tangan kanannya, untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Ada seruan yang mereka serukan, sebab ini merupakan arahan dari Tuhan. Hanya 300 orang pasukan Gideon dari ribuan orang diputuskan untuk diseleksi sedemikian rupa. Dan Tuhan berkata, ini tidak baik kalau terlalu banyak, sehingga mereka mengalami sebuah filter
hanya tinggal 300. Dalam 300 ini mereka dipecah menjadi 3 kelompok untuk mengalahkan akan bangsa yang menyetroni akan mereka. Tuhan menunjukkan pada saat mereka berseru kepada Tuhan, mereka menyembah Tuhan, dan Tuhan memporak-porandakan akan musuhnya. Yang ketiga, ada kuasa pembaharuan dan transformasi. Dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, ada sebuah pengalaman pribadi yang dialami oleh Saulus. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami sebuah perubahan. Ada kepentingan Tuhan untuk membuat dia mengalami sebuah pembaharuan dari hari ke hari. Dan dengan apa yang dialaminya, dia bisa menasihatkan akan jemaat di Roma. Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Allah menunjukkan kepada kita bagaimana orang seperti Saul ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami pembaruan dari hari ke hari, membuat dia ngerti benar manusia lama telah berlalu, yang baru telah datang. Karakter-karakter lama telah disirnakan. Kalau masih ada gejolak, maka hari itu Tuhan mengevaluasi. Roh Kudus berbicara kepada orang ini, dan dia sadar bahwa apa yang dialaminya membuat hidupnya berubah. Dan dia ngerti benar, orang yang beribadah kepada Tuhan yang dengan sungguh-sungguh hati akan mengalami perubahan dari hari ke hari. Dia menunjukkan bagaimana pikirannya dirubah, bagaimana akal budinya berubah. Dia berkata, change your mind. Tukarin pikiranmu dengan pikiran Tuhan. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Karena pada saat kita dengar perkataan firman Tuhan dan kita mengiyakan akan perkataan itu, maka perkataan itu akan mengalir dalam hati dan mengubah dalam pikiran, membuat akal budi berubah. Dia ngerti benar bahwa apa yang datang dari Tuhan akan mengubah hidupnya. Kita ngerti, saudara, Paulus ini bukan orang yang membaca firman, yang hari-hari itu sudah ada surat Roma, belum, saudara. Tapi oleh karena hubungan pribadinya dengan Tuhan, maka hubungan pribadinya dengan Tuhan, dia bisa mengungkapkan dalam perasaan, dalam pikiran, dalam tulisan. Dia menceritakan. Saudara bisa bayangkan kalau anak-anak Tuhan sekarang ini kan kita baca dalam Roma pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, di mana itu pernah dialami oleh Rasul Paulus. Bagaimana orang itu bisa diubahkan, ditukarkan pikiran manusianya dengan pikiran Allah. Dia ngerti persis bagaimana hidupnya yang dulu penuh dengan kedagingan dan kemudian dirubah oleh karena roh yang berbicara kepadanya. Sehingga dia sadar benar bahwa hidup dalam daging dan hidup dalam roh itu berbeda. Nah, sekarang anak-anak Tuhan kan merenungkan bagian firman itu. Kalau kita mau berubah pikiran kita, berubah akal budi kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Anda bisa menemukan ayat-ayat firman. Dengan jelas firman Tuhan berkata, kasihlah seorang akan yang lain dan hiduplah saling memperhatikan seorang akan yang lain. Diajarkan bagaimana
perubahan kehidupan manusia daging kita. Dalam Galatia pasal yang kelima, dan menunjukkan bagaimana hidup dalam roh itu yang diungkapkan dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22-23. Di situ kita seringkali menghafalkan ayat itu dan kita ngerti yang diungkapkan bahwa buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan sebagainya. Dalam daging kita akan tahu bahwa ini yang daging, ini yang roh. Pada saat kita sebagai anak Tuhan, kita sadar, oh tinggal ngelisi saudara. Oh yang ini, daging ini sudah digantikan dengan roh yang seperti ini. Pada saat kita menghadapi masalah, kita mau merendahkan diri, kita mau menguasai diri, dan sebagainya. Kalau Rasul Paulus, dia enggak ketemu firman itu, tapi dia menghidupi firman itu. Karena pada saat itu juga dia sadar bahwa roh Tuhan yang turun atas hidupnya menguasai dan mengontrol akan emosinya. Sehingga dia berkata, tak kala dia ngomelin Petrus gitu saudara ya. Saat Petrus munafik karena dia kumpul dengan orang-orang bukan Yahudi. Begitu ada rombongan orang-orang Yahudi, tahu-tahu dia nyingkir. Nah disitulah Paulus hardik dia. Petrus, kenapa kamu meninggalkan mereka? Ya mungkin bukan bermaksud untuk benar-benar meninggalkan, tapi mungkin Rasul Paulus ini nyadar banget bahwa ini rohnya kok berbeda. Udah kumpul dengan orang-orang Kristen walaupun beda suku, tapi Petrus ini memang dinyatakan melayani orang-orang Yahudi dan meninggalkan kelompok non-Yahudi. Disitulah Paulus kemudian negur dia. Tapi dalam satu saat dia mengalami perubahan, hidupnya mengalami perubahan, dan dia mengajarkan kepada orang lain. Lihat saja saudara, perubahan yang dialami oleh seorang perwira Cornelius, yang dimana dia ada di Roma dan kemudian dia mengalami sebuah perubahan secara luar biasa. Tak kala dia ketemu dengan Tuhan, dia ngerti ibadahnya tidak seperti orang Kristen. Dia lakukan setiap jam 3 pagi nyembah Tuhan. Mungkin penyembahannya tidak seperti Bu Mita nyembah Tuhan ya saudara. Tapi hati dia entah lagunya seperti apa. Sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Mungkin kayak gitu. Tapi bukankah ini adalah pribadi yang belum ada firman hari-hari itu. Belum ada kitab yang muncul dalam perjanjian baru. Yang ada adalah dalam perjanjian lama. Mereka mungkin merenungkan akan firman Tuhan itu. Sampai malaikat Tuhan menjumpai dia. Dia berkata, Cornelius, ibadahmu menyukakan hati Tuhan. Dan apa yang engkau kerjakan, istilahnya diridhoi Tuhan, kan saudara. Dan hari itu membuat Tuhan suka. Ada satu hal yang Tuhan rindukan. Jumpai Simon yang disebut Petrus. Dia tinggal di di rumah si penyamak kulit. Dia tinggal di rumah Simon juga. Dan minta kepada dia, datang kepadamu. Dia akan menyampaikan isi hatinya untuk bagaimana engkau menjadi sempurna. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana orang ini begitu setia mentaati. Dia sadar dia bukan orang Yahudi. Dia seorang pemimpin. Dia meminta kepada orang-orang Yahudi yang adalah sahabat-sahabatnya. Dan dikatakan, minta supaya engkau pergi ke tempat penyamak kulit yang namanya Simon. Di sana ada yang namanya Simon Petrus. Hari itu kita ngerti saudara, Petrus sedang berdoa dan berpuasa 3 hari 3 malam. Dan Tuhan memberikan peneguhan buat Petrus. Berbicara, hari ini Tuhan memerintahkan aku untuk makan
makanan yang haram, yang dia buat orang-orang Yahudi ada makanan yang haram. Dia berkata, aku nggak biasa makan ini Tuhan, ini haram bagi kami. Dan Tuhan berkata, apa yang dinyatakan haram, halal, dinyatakan haram, tidak boleh. Dan hari itu Tuhan mengubah hatinya. Dia diterjemahkan oleh Roh Kudus. Ada orang yang akan menjumpai engkau. Pada saat orang menjumpai engkau, ini pertama kali dia ketemu dengan orang yang non-Yahudi. Dan dia harus menjelaskan kepada mereka untuk mengenal akan kuasa kebangkitan yang dialami oleh Petrus. Hari itu mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Dan ibu bapak yang dikasihi Tuhan, itulah bagian di mana ada kuasa dalam ibadah kita kepada Tuhan. Yang keempat, ada kuasa dalam ibadah Tuhan saat kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-8. Dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ibadah memberikan kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kuasa ibadah terlihat dalam hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, di mana kita mengalami kasih-Nya yang sempurna, mengalami pengampunannya yang sempurna, mengalami pemulihan yang sempurna. Apa yang dialami oleh Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Nikodemus sebagai seorang pemimpin agama, dia guru besar pemimpin agama Yahudi, dan dia dikatakan di situ dia malam-malam datang ke rumah Yesus. Dia menanyakan sebuah pertanyaan yang benar-benar mengganggu akan hatinya. Dia berkata, bagaimana aku bisa merasakan akan kerajaan Allah? Bagaimana aku bisa mengalami perubahan oleh karena Tuhan? Dan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat Yohanes pasal 3 ayat pertama dikatakan, seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ayat yang ketiga dikatakan, Yesus menjawabnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak lahir kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sebuah kerinduan yang sangat pribadi. Dia berkata, bagaimana kami bisa melihat kerajaan Allah? Dan Tuhan Yesus memberikan jalan keluar. Meskipun kata-katanya begitu sempurna, orang sebagai guru besar ini nggak ngerti bagaimana kami bisa mengalami lahir kembali. Apakah kami masuk di dalam rahim ibu kami kembali, baru dilahirkan kembali? Dan Tuhan mengajarkan kepada dia bahwa apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, yang dilahirkan dari air adalah air. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita, orang yang bisa percaya kepada pribadinya akan mengalami hidup kekal di dalam anugerah Tuhan. Itulah kerajaan Allah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, di sini keluarga keluarga jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, Anda dan saya diajarin untuk kita melihat ada kuasa dalam ibadah, kuasa yang dimana Tuhan sendiri yang rela menjumpai anak-anaknya, kuasa dimana orang yang beribadah kepada Tuhan mengalami sebuah perubahan tatkala mereka memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kuasa yang mengubah karakter orang yang berbuat jahat
mengalami pembaharuan. Kuasa yang pada saat orang itu memuji dan menyembah Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang hebat, yang sanggup menghancurkan musuh-musuh mereka. Dan bahkan pada saat orang-orang datang kepada Tuhan mengalami transformasi hati, hidupnya diperbarui yang luar biasa. Dan kemudian Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kuasa ibadah pada saat dia ketemu Tuhan, orang itu bisa dekat dengan Tuhan. Bahkan dia menyebut ya Aba, ya Bapa. Buat agama-agama yang lain mereka melakukan ibadah. Ibadah seolah Tuhan itu begitu jauh. Dan mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak bisa ada di dalam hidup kita. Yesus mengajarkan kepada kita, kalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja, maka itu akan digenapkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Pada saat Anda dan saya percaya kepada Tuhan dan hidup dalam ibadah yang sesungguhnya, hari demi hari mestinya kita berubah. Ada perubahan secara fisik, ada perubahan secara mental, ada perubahan secara spiritual, ada perubahan bahkan kita mengalami hal-hal yang berbeda. Saya usul Bu Mita sama Pak Agung ini. Domba-domba Pak Agung sama Bu Mita itu kalau suruh doa sendiri itu enggak berani ya Bu. Ya Pak ya. Mereka itu kalau persekutuan hampir setiap hari. Tapi kalau doa, Bu ini berdoa, Pak ini berdoa, enggak keluar sepatah kata pun. Saya berikan kesempatan 1 minggu. Kalau minggu depan mereka tidak berani berdoa sendiri, mungkin kita perlu coret mereka. Ya enggak lah ya. Tapi harus serius ini. Karena memang seringkali pada saat mereka berhubungan, mereka nek ngomong ngecuprus saudara. Tapi kalau berdoa menengabeh, salenai, tenang semua. Tapi kan bisa toh Pak doa dalam hati. Nah, doa dalam hati itu seringkali itu bisa meditasi, bisa keluar dari hubungan gitu. Karena mikirin yang lain-lain, korak barbar ya Pak Agung ya. Anda bisa mengerti saudara, kan kadang-kadang dipecuti sama Bu Mita, baca firman, ada sing bandel gitu ya. Nah diomongin gitu. Dan ini menurut saya beliau ini gembala yang sejati. Ya wis, ora gelem doa, ya wis ganti yang lain. Pak Beni berdoa, pura-pura enggak dengar. Ya Pak Beni ya, minggu depan berdoa yang lantang ya Pak Beni. Boleh baca, ya tulis dulu enggak apa-apa. Saya ngomong seperti ini karena kita keluarga Tuhan, amin. Bukan bermaksud untuk menelanjangi, tapi untuk memberikan pengertian. Karena seringkali suruh berdoa, apalagi kalau persekutuan kelompok kecil itu kan hebat ya. Berdoa, coba bapak ini berdoa, ibu ini berdoa, kemudian nggak ada suara. Kalau suruh ibadah nggak berani duduk di depan. Kenapa? Takut ditunjuk kan itu. Lihat di belakang-belakang tuh mereka. Nah, hal yang seperti ini, Pak, aku nggak mau disuruh berdoa loh Pak. Loh, kalau nggak mau suruh berdoa, kedekatanmu dengan Tuhan itu seperti apa? Karena hubungan kedekatan kita dengan Tuhan terekspresi dalam kata-kata kita kepada Tuhan. Anak saya mana ini? Sing wedok nggak begitu masalah. Ya anak pertama ini kalau suruh doa itu doa untuk makan tuh itu kata-katanya itu saja. Orang naik-naik, orang ningkat-ningkat saudara. Dan diomeli sama mamanya, dia berkata, kok enggak doa ini kok pancet aja, enggak ada perubahan.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih ya, saudara, sedih enggak? Kalau Anda punya anak itu jadi ngobrol dengan Anda, ngomongnya gitu-gitu terus, nggak ada perubahan, sedih enggak saudara? Kalau kita lihat Nuela berdoa, hanya Jus, amin gitu, ya enggak apa-apa. Dia nyebut Yesus kan, amin, teriaknya amin. Tapi kalau 2 tahun yang akan datang masih seperti ini, orang ningkat-ningkat saudara, ya kan? Dan itu masalah besar. Makanya sesungguhnya pada saat pribadi kita kenal Tuhan kita, mau nggak mau kita seneng kan, kumpul dengan Tuhan kan seneng kan. Udah diampuni dosanya, happy ya, happy ye. Ada damai sejahtera, betul nggak? Begitu ada damai sejahtera, ada lagi sukacita. Kenapa? Menurut saya mereka belum mikir pasti masuk surga. Orang yang lahir baru itu kan belum mikir masuk surga. Tiba-tiba aja ada hatinya tenang, hati penuh sukacita, hatinya gembira, dan ada perubahan. Penyertaan Tuhan itu membuat sebuah perubahan. Dan disitulah orang kemudian diajari bahwa orang di dalam Kristus, maka orang itu mengalami kehidupan yang baru. Dan dia menerima yang namanya hidup kekal di surga. Nah, Anda bayangkan aja, dalam kelompok kecil kita percaya kalau kita meninggal pasti masuk surga. Amin. Suatu saat Anda naik ke surga, masuk ke surga, betapa sedihnya Tuhan tatkala melihat kowe kok koyok bisu toh, kok ora pernah ngomong mbek aku. Semua catatannya tertulis di sana, terungkap. Dan setiap waktu Tuhan, kalau saya berdoa diem saja kok Tuhan. Sing ngerti sapa? Ya roh dengan roh Tuhan. Hati dan hati. Saudara bayangkan saudara, kalau kita sebagai manusia yang ingin supaya orang itu menceritakan akan perasaannya, dia nggak pernah cerita betapa sedihnya hatinya, wajahnya itu penuh dengan senyum, dan seringkali ketawanya begitu lepas, tapi nggak tahu bahwa orang itu punya masalah dengan hidupnya. Ada kepahitan, ada kemarahan, ada ketidaksukaan dengan seorang lain. Apa yang terjadi? Hidupnya tidak ada perubahan. Kelihatannya kok baik-baik, orang ada masalah, tapi kemudian masalah itu datang secara tiba-tiba. Anda ngerti maksud saya? Saya berharap benar-benar ngerti ya saudara ya. Karena disinilah kita ingin berubah. Ada sebuah perubahan. Saya ngerti Anda tersinggung, tapi tidak apa-apa lah, tersinggung sekali-kali. Karena di situ ada pertobatan. Yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita, ada kuasa ibadah. Kuasa ibadah itu membuat orang itu mengalami ketaatan. Kuasa ibadah itu membuat orang mengalami pengudusan. Kuasa ibadah itu membuat orang lain mengalami perubahan. Begitu dia dengar, masuk dalam pikiran, mengubah hati, dan diubah dalam perbuatan. Sebenarnya kan gitu prosesnya. Dan disinilah yang diungkapkan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Paulus menulis bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Dikatakan 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu
berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau dilihat di sini latihan badani terbatas. Latihan badani itu kayak apa? Mungkin Anda berkata olahraga, latihan badani, ya olahraga. Apalagi latihan badani itu melatih skill. Misalnya Anda suka masak supaya enak gimana? Ada latihannya. Mana-mana yang dicemplung ke duluan, ya. Ibu saya itu seringkali marahin kami anak-anaknya. Dia berkata, masa kok plang-plung kan gitu saudara, ya kan, ceblang-cemplung. Karena apa? Tidak ada ritmenya, tidak ada yang dikhususkan. Kalau masak, koki yang hebat itu ngerti timingnya, apinya besar, apinya kecil, dan itu dikerjakan luar biasa. Sehingga orang tua kita berkata, masa kok plang-plung kayak gitu, ora ngenah. Yang penting kan enak lah mah gitu. Padahal itu enggak ada rasanya. Nah, disitulah yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Latihan badani itu terbatas. Orang olahraga, orang yang ngelatih skill, orang yang melakukan sesuatu itu terbatas. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Misalnya satu contoh, begitu Anda berdoa, nah doa yang Anda sampaikan kepada Tuhan antara ya, tidak, atau, kan ada ataunya saudara ya. Karena jawaban doa itu ya, tidak, atau. Nah ataunya ini kan di bawah remang-remang hitam putih. Tuhan berkata ya, ya-nya kapan Tuhan? Dan kemudian tidak, karena tidak sesuai dengan kehendakku. Kemudian kalau Tuhan tidak ada jawaban di situ, artinya atau. Kemarin kami bersama dengan ibu siapa namanya, anaknya Bu Untung itu siapa? Bu Widya. Nah, ngomong sama kami, Pak Tri, bisa enggak kita ngelihat tanah di Gunung Pati? Kapan? Sekarang. Ya, kami janjian dan kemudian berangkat. Ditunjukkan sebuah tanah yang bagus, posisinya di atas jalan, dan kemudian pada saat beliau berdoa, enggak ada jawaban. Jawabannya adalah, ini nanti yang desain, yang bangun adalah menantunya orang ini. Enggak ada jawaban ya, enggak ada jawaban tidak, tapi sudah diberikan orang yang akan membangun. Menurut saudara, ini jawaban ya atau tidak? Kalau Bu Untung kan dimimpiin katanya, nyapu di situ, bersih-bersih di situ gitu. Dan kemudian, tapi Bu Untung merasa, kalau di sini aku enggak senang, kenapa? Enggak ada teman-temannya. Dan dia butuh orang yang gerejanya sama, ada dekat gitu saudara. Nah, di situ kan menurut saya apa yang disampaikan oleh Tuhan merupakan bagian jalan keluar. Nah, disinilah yang seringkali anak-anak Tuhan menyadari bahwa sebenarnya Tuhan ingin berkata, lakukan bagianmu. Dan kebanyakan janji yang diberikan oleh Tuhan itu seringkali tidak jelas, remang-remang. Ada yang berkata uangnya enggak cukup gitu, ada yang berkata enggak ada cukup uang dan sebagainya, membuat orang itu ragu-ragu. Pada saat Anda berdoa, hari itu Anda dapat pernyataan, mungkin besok, mungkin lusa, atau sudah lupa tiba-tiba diingatkan dalam sebuah mimpi.
Dan tiba-tiba di sana ada pekerjaan Tuhan yang membuat Anda sadar bahwa orang itu telah mendapatkan janji Tuhan. Bagaimana dengan yang dialami oleh perwira Kapernaum dalam Matius pasal 8 ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dia menunjukkan bahwa seorang perwira Kapernaum ini merindukan hambanya mengalami kesembuhan, merindukan hambanya mengalami mujizat. Dia ngerti bahwa hambanya ini mengalami sakit dan nyaris meninggal. Dia punya pengharapan, meskipun bukan doa untuk dirinya sendiri, dia berdoa untuk hambanya. Dia minta kepada orang-orang Yahudi yang menjadi para pelayan Tuhan untuk mendatangi Yesus. Kepada Yesus dia memberitakan bahwa ini hambamu, seorang perwira, membutuhkan pertolongan. Engkau diminta untuk mampir di rumahnya. Hari itu hamba-hambanya pergi. Pada saat hamba-hambanya pergi, dia berpikir, wah kalau dia datang, keadaan rumah tanggaku seperti ini, kami merasa belum layak. Dia suruh lagi kelompok yang kedua, kasih tahu bahwa nanti kalau ketemu Tuhan di tengah jalan, hambamu tidak layak untuk menerima engkau. Dan beliau berkata, tolong sampaikan, katakan sepatah kata saja, maka hambamu akan jadi sembuh. Itu peristiwa tidak ketemu muka dengan muka. Dia menyampaikan kepada dua kelompok hambanya. Untuk apa? Dia menghormati, dia percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan akan terjadi dalam hidupnya. Dan disitulah maka terjadi sebuah perubahan. Karena orang ini percaya kepada Tuhan. Bahkan Yesus memberikan teladan, contoh buat orang-orang murid-muridnya sekaligus. Dia berkata bahwa ini orang imannya begitu besar. Saya ini seorang perwira. Dan dia berkata, kalau saya perintahkan kepada bawahanku melakukan ini, maka dia mengerjakan ini. Kalau aku menyampaikan, lakukan itu, maka hambaku akan melakukan itu. Hanya kata, sepatah kata saja saudara, itu akan mengubah. Dan keyakinan itu seperti itu. Orang yang mempunyai ibadah yang benar, pada saat mereka berkata-kata, berbicara kepada Tuhan, dengar apa yang Tuhan sampaikan, sepatah kata saja, maka akan mengubah roh, jiwa, dan tubuhnya. Amin saudara. Betapa hebat kalau kita sendiri menyadari ada kuasa ibadah yang dikatakan kuasa ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Besok bagaimana? Yang akan datang itu termasuk besok. 2 hari yang akan datang termasuk yang akan datang sama, bahkan sampai kekekalan. Pada saat kita melatih ibadah kita, yang tadinya nggak bisa berdoa di dalam kata-kata kita, coba dengan tulisan. Nah begitu Anda sudah nulis doanya kabur kanginan, ya nggak masalah. Anda boleh cari lagi dan kemudian bisa menemukannya. Kalau Anda ibadah dalam pujian penyembahan, lakukan dengan segenap hati, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. There is power, ada kuasa di dalam penyembahan. Bahkan Alkitab berkata, ada kuasa di dalam pujian. Apapun yang kita lakukan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Alkitab berkata, itu besar kuasanya. Amin saudara. Saya berharap hari ini pun akan memberikan challenge buat kita. Kalau kita diingatkan oleh Roh Kudus dan diajarin untuk berbicara kepada seorang akan yang lain, minta Tuhan apa yang harus aku katakan buat saudaraku ini. Sebab
aku tahu orang ini membutuhkan kasih sayang Tuhan. Disitulah Tuhan akan ngajarin untuk Anda berkata-kata. Sebab tidak semua kata bermanfaat bagi orang lain. Tapi sepatah kata yang keluar dari Tuhan, yang Anda ungkapkan kepada orang yang engkau kasih, maka orang itu akan mengalami perubahan. Amin. Hari ini saya berharap masing-masing kita terus-menerus untuk senantiasa memiliki pengharapan pada saat kita melakukan ibadah. Setiap hari Minggu masuk dalam ruangan ini, kalau boleh dengan sikap hati yang benar. Jangan ngobrol seorang akan yang lain. Lebih baik kita cari Tuhan, baca firman, atau mungkin Anda bersaat teduh di hadapan Tuhan. Di saat teduh itu kadang-kadang pating liweran, masih diingatkan sambal, masih diingatkan masakan, masih diingatkan apa. Tapi Anda berkata, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku mau menghadap Tuhan. Sebab aku percaya ibadah yang sejati besar kuasanya. Anda ngerti persis, hidupmu akan diubahkan. Waktu saya masih ngalami masih muda, kami biasanya itu begitu masuk ruangan berlutut, saudara, berlutut nyembah Tuhan. Nah, seringkali pendeta kami di sana dulu nyembah Tuhan berlutut. Apa yang dikatakan? Ada yang berbahasa roh, mereka menyembah Tuhan. Ada yang mungkin saat teduh berdiam diri. Kalau Anda berkata, Pak, lutut saya sakit, ya sudah, tidak usah berlutut, duduk aja. Hatimu diarahkan kepada Tuhan. Seperti spon yang mempersiapkan diri untuk menerima air kehidupan yang datang daripada Tuhan. Saat musik dinyanyikan, pujian dinyanyikan, maka ada perubahan. Beberapa kali saya datang untuk kita menyembah, lagu-lagu pertama itu betul-betul mengubah hidup saya. Rasanya Tuhan itu menjamah. Saya seringkali nangis karena saya tahu ada kekuatan Tuhan yang memberikan kekuatan buat saya. Amin, saudara. Saya berharap masing-masing kita akan bersikap serupa. Kalau Anda yakin bahwa ada kuasa dalam ibadah, maka kita akan mengalami perubahan dari hari ke hari. Anda yang melakukan setiap hari ibadah, doa pagi, Anda akan mengalami sesuatu yang diubahkan dari hari ke hari. Anda yang melakukan saat teduh akan menemukan Tuhan, menjumpai pribadinya, menemukan akan perkataan-perkataannya yang akan Anda tukarkan dengan perkataan-perkataanmu. Pikiranmu ganti dengan pikiran dia, hatimu ganti dengan hati dia, hati yang penuh dengan sukacita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan buat kita semua. Apakah saudara diberkati? Saya berharap masing-masing kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan berubah. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau siang hari ini Tuhan, setiap kami boleh Tuhan ingatkan, terus setiap kami boleh bertumbuh akan pengenalan kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh semakin percaya ada kuasa di dalam bersekutu, ada kuasa di dalam ibadah kami Tuhan. Pagi hari ini biarlah setiap kami Tuhan kuatkan. Setiap kami boleh berubah Tuhan, seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka hati kami buka hidup kami Tuhan. Untuk perubahan yang sudah Tuhan berikan atas setiap kami. Kami rela Tuhan bentuk, kami rela Tuhan ubah lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan lebih dewasakan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan, untuk hamba-Mu Pak Tri yang sudah Tuhan berikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman atas setiap kami. Tuhan berkati setiap pelayanannya Tuhan. Tuhan berkati setiap aktivitasnya Tuhan. Berkati keluarga, istri, anak-anak, menantu, cucu yang ada. Biarlah hikmat penyertaan-Mu lebih dahsyat lagi atas hamba-Mu ini Tuhan. Perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib menyertai pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami, perpuluhan kami. Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau taat dan setia, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mungkin dari tim media ada pengumuman yang mau dibagikan. kasih. Ada lagi? Masih ada lagi. Oh ya, diharapkan bagi teman-teman analis dan juga adik-adik bisa berkumpul setelah ibadah karena kita akan memasuki level yang kedua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung. Bapak Ibu, biar kita terus support untuk program Unleash ya. Karena saya tahu, saya sudah lihat materinya. Itu sangat bagus banget buat anak-anak kita ya, generasi penerus. Saya sangat percaya Tuhan pakai program ini untuk memperlengkapi gereja Tuhan kita yang di tempat ini supaya semakin bertumbuh, semakin dewasa, kuat iman, kesungguhan dari anak-anak muda kita ya. Sejak kapan? Ya sejak sekarang ini. Tuhan untuk memerintahkan buat kita mendidik mereka, mendampingi mereka juga untuk mereka siap menjadi pemimpin-pemimpin yang berkenan di hati Tuhan. Yang kedua ada pengumuman besok Sabtu itu ada tamu ya, tamu dari namanya Bapak Daniel.
Ya, Bapak Daniel ini itu akan melayani. Ini kita ditawarkan oleh Bapak Thomas. Bapak Thomas itu adalah suami Ibu Ripka. Dulu Ibu Ripka itu yang yang membantu untuk melayani Bapak Petrus Agung almarhum ya. Nah, beliau memberikan kesempatan kalau boleh hambanya ini melayani tempat kita, tapi besok Sabtu, karena jadwalnya hanya Sabtu ya. Jadi bukan hanya anak IYUT saja, tapi Bapak Ibu boleh juga diundang untuk hadir di acara ibadah spesial hari Sabtu jam 5 sore. Ya, hari Sabtu besok tanggal 21 September 2024 jam 5 sore, Bapak Ibu diundang untuk mengikuti acara ibadah spesial bersama Bapak Daniel. Nanti saya akan lengkapi lagi info ini di grup ya, di grup CKI Manyaran. Nanti akan saya sampaikan lagi supaya Bapak Ibu bisa hadir dan mengikuti ibadah spesial ini. Itu saja pengumumannya. Mari Pak Agung dipersilakan. Mari Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan Yesus. Kami bawa persembahan kami bawa perpuluhan kami bawa ucapan syukur kami Tuhan kepadamu Tuhan. Bila Tuhan yang memberkati sembahan kami, Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang sucikan. Dan bila melalui persembahan ini Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Nama Tuhan terus dikabarkan sampai ke seluruh bangsa-bangsa Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah menyediakannya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan terus turun tangan atas setiap kami. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini, apa yang murni, apa yang jujur, apa yang mulia, apa yang disebut dengan kebajikan, apa yang sedap didengar, biarlah itu Tuhan tanamkan dalam pikiran kami. Tuhan tanamkan dalam pikiran kami. Setiap kami semakin maju, setiap kami akan terus Tuhan merdeka di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kedangkan tangan kita Bapak Ibu. Kami mau terima berkat yang datangnya daripadamu Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera, penyertaan Tuhan ada dalam setiap kami. Kami akan terus terbang tinggi, melewati setiap badai dalam masalah hidup kami. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan menjadi raja walimu Tuhan. Yang menang, yang terus terbang Tuhan, bersama dengan Engkau. Kuat, finish strong, finish well Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, doa kami, persembahan kami, juga berkat kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.